Di sini gua Randy. Dan gue Davilo. Di sini kita bakalan ngebahas podcast tentang kehancuran Mesir kuno. Jadi, mana tahu nggak sih kalau misalnya dulu itu ada sebuah kerajaan besar yang bahkan kalau misalnya dibandingin sampai sekarang juga mereka tuh masih jadi salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di bumi. Ya. Tapi katanya mereka tuh punya akhir yang tragis. Jadi, kenapa sih Mesir kuno tuh bisa runtuh? Nah, jadi masa kejayaan Mesir kuno tuh sebenarnya mencapai puncaknya di zaman yang disebut Kerajaan Baru. Kapan tuh? Nah, sekitar tahun 1550 sampai 1070 sebelum Masehi. Ya, waktu masa itu dia dipimpin sama Firaun oleh ikonik kayak Ramses, Thutmose, dan tentu saja si legendaris Tutankhamun. Tapi katanya ya guys, semuanya berubah setelah peristiwa besar, yaitu peristiwa di tahun 1155 sebelum Masehi ketika pembunuhan Ramses III. Dia dianggap Firaun Agung terakhir. Pemerintahnya bertepatan dengan zaman yang kacau di seluruh Mediterania yang disebut dengan runtuhnya zaman perunggu. Bahkan ini tuh bukan cuman Mesir aja yang kena, bahkan seluruh kawasan Mediterania pada waktu itu kayak lagi dilanda kiamat budaya. Bangsa di Atanawaya, Mycenaean, di Yunani semuanya tumbang. Dan katanya juga sih salah satu penyebab utama adalah invasi dari kelompok misterius bernama bangsa laut. Gak jelas siapa mereka, tapi diperkirakan mereka itu gabungan para pengungsi akibat kelaparan dan kekeringan. Mereka cari tempat baru buat ditaklukin. Mesir sempat diserang 2 kali dan Ramses III berhasil menang. Pembantaian ya. Tapi kemenangan itu kan gak lama ya dirayakan karena Ramses dibunuh oleh haremnya sendiri, ditikam di leher. Setelah itu semuanya mulai kacau. Firaun setelahnya lemah, gak punya pengaruh, dan negara dilanda krisis. Belum lagi katanya ada kekeringan besar selama 20 tahun. Bayangin kalau sekarang aja setahun kekeringan udah panik, apalagi 1,5 abad. Wah, perdagangan internasional hancur, makanan langka, dan wabah penyakit mulai muncul. Bahkan Ramses kemungkinan meninggal karena cacar, dan waktu itu ada moratorium, gak boleh ada yang masuk lembah para raja selama 6 bulan. Mungkin ini salah satu lockdown pertama dalam sejarah kayaknya sih. Dengar juga katanya Ramses ini tuh di muminya tuh kelihatan banget ada bekas cacarnya kalau nggak salah. Nah, ya kayaknya. Menariknya ya, terus tambang-tambang penting kayak virus dan tembaga di Sinai juga lepas dari kendali. Kehilangan sumber daya vital ini bikin ekonomi makin kolaps. Dan yang lebih parah lagi, makam-makam raja mulai dijarah di era Ramses, dan para pencuri makam bahkan nyasar ke kuburan kerajaan. Gila gak sih? Dan kayak gak ada lagi rasa hormat terhadap Firaun. Nah, setelah kerajaan baru runtuh, Mesir gak pernah benar-benar berdiri sendiri lagi. Diperintah oleh orang asing terus. Mulai dari bangsa Libya, kemudian Nubia, terus Asyur, Persia, Yunani, dan akhirnya Romawi. Bahkan Firaun terakhir adalah bagian dari dinasti Ptolemeus yang keturunan Yunani waktu Cleopatra dan Mark Antony kalah dari Octavianus di tahun 30 sebelum Masehi. Tamatlah sudah cerita panjang peradaban Mesir kuno. Nah, dari situ akhirnya kalau nggak salah Mesir jadi provinsi Romawi. Peradaban yang dulu mulai megah dengan piramida dan mumi ikoniknya resmi memasuki babak sejarah, bukan kekuasaan. Nah, mungkin kesimpulannya kejatuhan Mesir kuno tuh kombinasi dari kekeringan, krisis ekonomi, invasi asing, wabah penyakit, dan kegagalan pemimpinan. Gitu ya kayaknya. Iya, lengkap banget sih paket kehancuran. Tapi justru karena kehancuran dramatis, ya kita jadi punya banyak kebanyakan yang bisa diambil. Kalau kalian suka bahas kayak gini, jangan lupa follow dan share podcast ini ya. Dan kasih tahu topik sejarah tentang apa lagi yang pengen kalian dengar. Oke deh, sampai sini dulu episode kejatuhan Mesir kuno dari gua Davilo dan gua Randy. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih, bye.